Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penyampaian tentang teori belajar dan motivasi. Belajar, kemudian definisi dari belajar. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan lebih menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Adapun teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektrik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Artinya, tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja atau mementingkan aspek dosen saja atau kurikulum saja atau yang lainnya. Teori-teori belajar, ya kan, menurut ahli psikologis dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama yaitu teori belajar berdasarkan aliran tingkah laku, yaitu menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua yaitu aliran atau teori belajar secara menurut ahli psikologi. Yang kedua aliran kognitif, yaitu yang merupakan teori belajar yang menekankan pada proses belajar. Jadi proses yang ditekankan pada belajar atau pembelajaran. Yang ketiga yaitu aliran humanistik. Untuk aliran humanistik ini yaitu menekankan pada isi apa yang dipelajari. Kemudian ada aliran konstruktivistik, ya. Ada juga aliran sibernetik yang merupakan aliran penekanan pada sistem informasi yang dipelajari. Apa yang dimaksud dengan aliran tingkah laku? Aliran tingkah laku yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Kalau untuk kognitif itu merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya
dan tertata dalam bentuk struktur. Ini untuk teori yang berdasarkan kognitif. Nah, kemudian ada lagi teori berdasarkan humanistik. Apa yang teori berdasarkan humanistik? Teori berdasarkan humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia, artinya usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar anggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, itulah beberapa ya dasar teori, ya kan? Menurut ahli, ya untuk penjelasannya yang tingkah laku, kognitif, humanistik. Ya kan? Sementara kalau untuk sibertik yaitu pada sistem informasi. Jadi tertata dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang harus diperhatikan. Kemudian kesimpulan dari belajar. Kesimpulan belajar berdasarkan teori, yaitu teori belajar berakar pada psikologis, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Sementara dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologis, ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan juga dalam belajar tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Kemudian memaksudi pengembangan motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Motivasi belajar pada perguruan tinggi, yaitu biasanya kita mengambil dari pengertian dulu, pengertian mover, yaitu penggerakan. Penggerakan artinya kondisi yang harus digerakkan, yaitu kita harus dapat menggerakkan sampai menimbulkan, yaitu yang pertama menimbulkan perilaku yang positif, kemudian pengarahan terhadap perilaku, dan ketiga, mempertahankan bagaimana intensitas perilaku itu agar tetap baik. Kemudian motivasi. Motivasi yaitu kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Sekarang, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu? Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu, yaitu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Kemudian fungsi dari motivasi dalam belajar yaitu sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, kemudian menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, mendorong usaha untuk mencapai prestasi, yaitu sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang keenam, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ketujuh, menyeleksi perbuatan. Yang kedelapan, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Adapun teori motivasi dan penguat, hadiah dan penguat, kognitif, disonansi, teori attributes, self-worth,
Kemudian ada beberapa lagi teori di sini. Humanistik untuk motivasi berprestasi. Sekian pemaparan dari saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.